Shalom saudara. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Saya selalu berdoa dan berharap saudara baik-baik, sehat-sehat. Amin. Dalam segala kebaikan Tuhan. Cukup dalam segala sesuatu dalam kebaikan Tuhan. Saya ada di minggu pertama di bulan yang baru saudara. Saya percaya setengah tahun yang sudah kita lewati sampai hari ini Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah mencukupkan, Tuhan sudah menolong. Bahkan Tuhan sudah memberikan kemenangan di pagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu lebih dahulu dalam doa. Pertama kali bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah ini, waktu yang terbaik, di mana kami ada di rumah pada pagi hari ini. Membawa ucapan syukur kami, membawa rasa terima kasih kami yang melimpah-limpah. Karena kebaikan Tuhan,
rencanamu yang sempurna, rencanamu yang penuh damai sejahtera menyertai kami, kami bawa sampai hari ini. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hari ini menjadi hari yang indah, menjadi hari yang menyenangkan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami, bagi hadirat Tuhan kasih kami yang berlimpah-limpah. Biar kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biar kiranya juga kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan, menumbuhkan kami, dan segenap tulis yang kami ambil juga menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah pada pagi hari ini. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Setia
janji-Mu, dan kemenangan itu ya Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamatku dalam
Mari Tuhan pada saat pagi hari ini kami membaca dan menyembah hati kami, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui ibadah ini, membawa hati kami supaya hati dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, sertai kami. Kalau sebentar kami akan memulai lebih lagi ibadah ini, biar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga kami percaya pada pagi hari ini, kalau kami diperkenankan boleh berjamu dengan perjamuan kudus, itu adalah lambang kasih sayang Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini urapi kami sekalian, urapi para hamba-hamba Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.
diundang dimanapun kami berdiri. Pagi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Nasional Indonesia. Pengakuan iman Gereja Nasional Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dihilangkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Allah dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik pada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian itu adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian akan kita kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Kita kembalikan kepada dia. Sebentar kita akan persiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi jawaban dari kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Padamu kami berseru karena Kau memenangkan kami. Terima kasih.
Tuhanku di atas segalanya. Yesus, aku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Sama-sama memuji namamu, sajamu hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan kerendahan hati kami mau datang ke hadapan Tuhan. Mari kami mau rindu untuk mendengar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat pagi hari ini, urapan Tuhan mengalir atas hidup kami. Firman dan kebenaran tidak tertolak, tetapi firman dan kebenaran menuntun kami kepada jalan yang terang dan ajaib, sehingga kami boleh semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Ini hamba-Mu, urapan Tuhan turun atas hidup hamba-Mu, dan hidup hamba-Mu ini boleh jadi berkat pada saat ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami mau ikat setiap roh intimidasi, roh orang sakit penyakit yang mau menghambat pertumbuhan rohani kami, yang ingin menarik kami keluar daripada kasih karunia Tuhan. Kami ikat sepakat dan kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Memberkati kita sekalian ya. Ini kita ada di bulan Juli 2025. Ingat loh, 2025. Jangan lagi nanti tulisnya 2025. Ya. Saya bersenang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, dan saya percaya saudara di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Amin. Dan tema di bulan ini, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Dan yang tahu kita adalah lebih daripada pemenang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Simak firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kasih Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keterlanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas
maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita pasal 8 ini berpengkok keyakinan iman. Penulis menuliskan ini Pak Ibu sekalian, dan Anda harus tahu, mengerti, coba belajar membaca ulang secara perlahan-lahan. Walaupun di bulan ini kita punya tema di ayat yang ke-37, Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari Bu, kalau dibilang menang itu harus ada perjuangan. Betul gak sih? Orang dibilang ranking 1 nih, dia harus berjuang. Kalau ada 30 orang yang ada bersama-sama di dalamnya berkompetisi, kalau dia ranking 1 berarti dia mengalahkan 29. Nilainya lebih, ketaatannya lebih, kecerdasannya lebih, segala sesuatunya lebih daripada 29 orang yang tadi. Nah, kalau kita dianggapnya menang, lebih dari pemenang, berarti Pak Ibu, kemenangan yang didapat itu memang didapat dari Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan. Tapi di balik itu ada penderitaan Tuhan. Ya dong, di atas kayu salib Tuhan mati. Tuhan berkorban, tebus dosa manusia. Oleh sebab itu Anda dan saya ucap syukur. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tuhan sudah berkorban bagi diri kita, sudah mau mati. Siapa kita ini, Pak Ibu sekalian? Nah, Pak Ibu, jika Anda membaca saudara-saudara sekalian yang di dalam Roma 8:31-39, ada kata-kata yang tolong digaris bawahi, yang Anda harus baca dengan sungguh-sungguh. Di ayat 31, saya ingin menggaris bawahi kata jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Izin bertanya sama kita sekalian yang masih muda-muda, apakah engkau meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, di atas masa mudamu, di atas masa hidupmu? Apakah engkau meletakkan Tuhan di atas segala-galanya? Perkataan jika Allah di pihak kita, saya mau sampaikan, Anda di pihak yang benar. Bukan mentang-mentang salah Anda cari sesuatu datingan, sesuatu orang yang bisa support Anda, maaf, pengacara. Jadi, kelak kamu akan jadi sarjana hukum ya. Saya percaya. Nanti kamu sudah paham tentang namanya hukum. Kalau berdiri atas kebenaran, saya yakin Tuhan pasti buka jalan buat hidupmu. Nah, kalau dibilang begini, jika Allah di pihak kita, kita ini nggak serta-merta dari dosa. Pokoknya saya bisa melakukan dosa lebih lagi, saya bisa seperti ini karena Tuhan di pihak. Enggak bukan. Kalau kita hidup suci, hidup kudus, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka ayat ini baru berlaku. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Anda tidak bisa menggunakan kuasanya Tuhan. Kalau Anda bilang sedang berdosa, Anda harus hidup benar dulu di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Baru Anda bisa bilang, jika Allah di pihak kita. Artinya apa? Anda sepikiran dengan Tuhan. Kalau di pihak berarti Anda sepikiran. Anda mau hidup dengan sungguh-sungguh. Di pihaknya artinya bukan di seberang menjadi pelawannya. Kalau main sepak bola kan ketahuan mana yang satu tim dengan satu tim yang lainnya. Nah, saya tanya yang suka sepak bola, apa yang bisa membedakan antara tim yang satu sama tim yang lain? Nah, coba ayo. Baju, betul Pak, baju. Coba bayangin, kalau semuanya pakai baju biru, semuanya biru. Pokoknya iya mana nih bajunya biru? Ada coraknya beda, ada bintangnya dikit di sini, nggak kelihatan.
Selain baju apa lagi? Ayo. Saya jawab ya, biar nggak lama, nanti lama. Menyerang, saling menyerang di pihak yang berbeda. Pernah tahu ada namanya gol bunuh diri? Iya kan? Dia ngegol ke tempat sendiri, nggak disengaja sih. Tetapi kalau begini, berada di pihak yang sama, Anda harus berjuang bersama-sama. Halo? Betul? Kalau Allah di pihak kita, berarti Anda juga harus ikut berjuang bersama-sama. Itu. Kalau kita cuma numpang nama doang, Tuhan saya mau numpang, Allah di pihak kita, siapa lawan kita, tapi saya nggak mau berjuang. Kita ini nggak bisa mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Jadi saya bilang kalau Anda mau menang, semuanya harus berjuang. Yang perlu saya garis bawahi dulu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Di ayat 31. Dan di ayat 39 yang harus saya garis bawahi dan kita garis bawahi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, ada tulisannya di ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Anda dan saya harus berjuang supaya apa? Anda dan saya tidak mudah dipisahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulang sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesuslah pemenang, kita jadi menang oleh Dia yang telah mengasihi. Pak Ibu yang kekasih, perkataan lebih dari pemenang itu tidak bisa dipisahkan dari dua yang kata yang tadi saya garis bawah. Yang pertama, jika Allah di pihak kita, yang setuju katakan amin. Dan Anda harus mau Allah di pihak kita dan Anda sepihak dengan Allah. Dan yang kedua, tidak terpisah dari kasih Kristus. Tidak terpisah. Jadi kalau Anda sudah mau gerah, mau memisahkan, berarti saya masih bilang Anda sudah tidak sepihak dengan Tuhan. Maka hari ini sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Milikilah fondasi iman yang kuat, yang gak mudah goyah, yang gak mudah terombang-ambing, yang gak mudah kata orang begini, kata orang begitu, keselamatan versinya orang begitu. Engkau harus berpegang pada Alkitab. Lebih daripada pemenang. Tema yang diangkat gereja pada bulan ini berlanjut dari tema-tema sebelumnya. Kalau firman Tuhan menjadi kegemaranku, saya mau sampaikan, hidup Anda lebih daripada pemenang. Amin. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman dan tidak pernah mengetahui firman, tak ada fondasi dalam hidupmu, maka harus saya katakan, sukar untuk menjadi pemenang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau lebih daripada pemenang, Anda harus ada di pihak Kristus dan tidak terpisah. Mari pada saat pagi hari ini, sepanjang bulan ini, Anda harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Sama-sama katakan, perjumpaan dengan Kristus. Bukankah aku sudah di gereja? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah beribadah? Bukankah aku sudah rutin di tempat ini? Bukankah aku sudah Kristen? Saya mau sampaikan kepada kita sekalian, andai kita tidak mengalami perjumpaan, maka kehidupan kita boleh dibilang bukan sebagai pemenang. Kita sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya, hari ini saya mau menyampaikan supaya saya dan kita sekalian
menjadi orang yang menang karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 contoh yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini supaya kita jelas. Oh, perjumpaan itu yang mengubahkan. Perjumpaan itu yang membawa orang semakin melekat. Perjumpaan itu yang membawa orang semakin cinta kepada Tuhan. Jadi Pak, selama ini saya Kristen, saya tidak pernah berjumpa dengan begini. Berjumpa dengan Tuhan bukan berarti mati. Ya kan? Seringkali kan kalau berita kedukaannya orang Kristen bilang apa? Telah pulang ke rumah Bapa. Berarti udah meninggal. Berjumpa dengan Tuhan bukan berarti meninggal. Tubuhnya masih ada, masih bisa bernafas, tetapi secara rohani dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mau supaya jemaat di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam gereja betul kita beribadah bersama-sama, tapi mohon maaf, bisa jadi seperti ini. Perhatikan ke depan. Yang di sebelahmu terima lawatan Tuhan, tetapi mohon maaf, bisa jadi hati Anda yang tertutup dengan kebenaran firman Tuhan. Kok sebelah saya bisa nangis ya? Sebelah saya bisa berdoa sungguh-sungguh, kok saya merasa kering? Jangan sampai pada hari-hari di mana kita melihat saya mengalami kekeringan rohani, saya tidak mengalami pertumbuhan. Hati-hati, itu perkataan paling dahsyat. Tetapi masing-masing dari kita harus bertanggung jawab. Kalau mau mengalami perjumpaan dengan Kristus dimanapun tempatnya, di saat apapun, mungkin nggak mencukupi, mungkin tidak sesuatu tempat yang menyenangkan, tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau mengalami kasih Kristus yang amat sungguh luar biasa. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh luar biasa. Mari buka Alkitab kita, Lukas 8, 43, 44. 2 ayat ini akan membawa kita mengerti bahwa sesungguhnya wanita yang 12 tahun pendarahan dikatakan seperti ini adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil, sama-sama bilang, disembuhkan oleh siapapun. Jadi siapapun orangnya, 12 tahun tidak ada jawaban permanen. Kalau sementara dia bilang, oh ya berhenti, tapi lanjut lagi. Dan Alkitab bilang sudah 12 tahun. Saya lanjutkan. Di ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan baca sama-sama, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus ada di tengah kerumunan, berjumpa dengan Tuhan. Semua orang di kerumunan itu melihat, tetapi secara pribadi, saya bilang secara pribadi, perjumpaan itu tidak terjadi dengan orang yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus yang jalan sama-sama. Mungkin yang sedang kasih jalan, minggir Tuhan lewat Tuhan, nggak dialami yang seperti itu. Tetapi perjumpaan ketika wanita ini yang 12 tahun pendarahan, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh walau lewat belakangnya. Tetapi satu hal yang dia dapati bahwa dia harus berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, jika Anda mau mengalami yang namanya kemenangan, alami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini kau sedang dalam masalah berat, ada beban dalam hidup, coba lihat dulu belakang, evaluasi hidup. Apakah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Enggak. Perjumpaan dengan Tuhan bukan tiba-tiba sinar terang. Siapa itu? Bukan pakai lihat orang pakai jubah putih. Tetapi kalau hatimu haus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh punya tekad, punya niat, maka engkau akan menjadi sama seperti wanita ini yang sanggup menerobos
walau banyak orang di kiri dan di kanannya, dan dia coba jamah ujung jubah-jubah itu. Saya pernah berkhotbah, kenapa wanita itu cari jubah-jubah Tuhan? Karena kita dalam para usaha, setiap jubah orang para pria dibuat jubah-jubah supaya mengingatkan itu pada Tuhan. Ketika dia jamah jubah itu, dia cuma satu hal, dia mau ingat sama Tuhan. Haleluya. Engkau dan saya, Tuhan mau supaya hidupmu dan hidupku lebih daripada pemenang. Kau harus berusaha, kau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita bilang seketika itu juga berhentilah, nggak keluar, nggak netes, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Problem yang Anda alami perjumpaan dengan Tuhan. Aku butuh Tuhan lebih lagi. Maka saya mau bilang di tempat ini, rasa sakit yang dialami wanita itu hari itu berhenti dan sembuh bertemu pada Tuhan. Haleluya. Sungguh terjadi. Nah, orang yang kedua yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, khotbahnya minggu lalu sudah kita dengar. Pria itu bernama siapa? Sakius. 19 kalau Anda baca Lukas 19 ayat 9 dan 10, Sakius itu apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, ketika Sakius sudah turun dan di depan banyak orang, firman Tuhan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, dia ini, Sakius ini hidupnya di dalam rasa bersalah. Terus makanya di dalam Lukas 18 Anda melihat bahwa membaca ada perumpamaan. Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang apa? Pemungut cukai dan yang berdoa di gereja, yang berdoa di rumah ibadah. Yang satu menghadap ke langit bilang, saya melakukan ini, melakukan itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, saya bayar persepuluhan, sepersepuluh saya bawa, sepersepuluh saya. Tetapi yang satu memukul-mukul dadanya, tidak berani menghadap ke langit. Ada rasa bersalah, tetapi hari itu ketika Tuhan hadir, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka Sakius dia dikatakan lebih daripada pemenang. Orang banyak ada di sekitarnya, banyak. Dia bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi hari itu sukacita Allah sungguh-sungguh luar biasa. Hari itu telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Tuhan ada di dalam rumah itu. Tuhan tidak memberkati pribadi. Kalau Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan berjumpa juga dengan keluarga. Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mau sampaikan di tempat ini, Anda adalah lebih daripada pemenang. Mengalami perjumpaan, di situ ada kemenangan daripada rasa bersalahmu. Kalau yang tadi rasa sakitmu disembuhkan, dan yang ini rasa bersalahmu dipulihkan. Tuhan gak ngomong lu Sakius, lu mesti tobat. Nih kalau lu mau tobat, harta lu bagi-bagi. Enggak. Sakius sendiri yang Sakius sendiri yang punya komitmen hidup. Itu penting Pak Ibu. Anda dan saya yang masih muda-muda harus punya komitmen. Kayaknya langkah yang ini terlalu ekstrim ya ketika saya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan suka kok. Tuhan senang apa yang diambil oleh Sakius. Itu nggak bikin Sakius jadi miskin.
Itu nggak bikin status jadi melarat. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan membuat kita marah. Amin. Malah membuat kita semakin peka, melekat pada Tuhan dan berlimpah. Dia lebih daripada pemenang. Di tengah banyak orang, karena satu diskusi naik ke atas pohon, dia adalah pemenang. Saya berharap dan doa saya buat kita sekalian, kita pun boleh mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 10 46 sampai 48. Lukas pasal 10 ayat 46. Markus 10 46 sampai 48. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada banyak, katakan sama-sama apa? Ada banyak yang berbondong-bondong. Jadi bukan satu loh ini. Ini 3 kisah yang saya sampaikan. Ini bukannya perjumpaan cuma satu dengan satu, tetapi di tengah orang banyak Tuhan hadir ke pribadi. Sama dengan kita pada pagi hari ini. Di dalam ini berkat ini bukan berkat gelondongan, berkat yang pokoknya kayak curah semuanya dapat. Masing-masing mesti minta, masing-masing mesti mengalami perjumpaan. Amin. Dikatakan seperti ini, banyak orang yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, baca sama-sama, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama bicara yang namanya rasa sakit, yang kedua bicara yang namanya apa? Rasa bersalah. Ini yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus Anda harus kerjakan dan lakukan. Ini bicara tentang masa depanmu. Yang masih muda, siapapun kita, ini bicara masa depan. Masa depan bisa cerah, amin. Tapi masa depan juga bisa. Bagi Bartimius, masa depannya bukan masa depan yang cerah, karena dia tahu hari ini, besok, dan besok, dan besok, dan besoknya lah akan tetap sama gelap. Karena dia buta. Tapi ketika dia dengar ada guru, ada orang yang sanggup menyembuhkan, dan dia tahu bahwa itu adalah penolong yang sungguh ajaib, sanggup menyembuhkan. Dari mana Bartimius bisa tahu itu anak Daud? Dia pakai indera yang lainnya. Walau di tengah kekurangan tak dapat melihat, tapi dia tidak menutup melihatnya. Hari ini bisa jadi kita dalam kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi jangan matikan potensi hidupmu. Engkau masih punya hal-hal yang lain yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Jangan bilang aku udah gak punya apa-apa Tuhan, aku udah gak punya kemampuan apa-apa. Maaf. Jangan sampai kita bilang udah Tuhan cabut aja nyawa saya. Hidup Anda masih berarti dan berharga di mata Tuhan. Walau buta, dia tidak tutup telinganya. Dia tetap mendengar siapa Yesus. Dan mungkin dia bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Memang betul Alkitab menulis keturunannya, tapi bukan secara lahiriah.
ini secara rohani. Kalau Anda baca di sini, kegemarannya Daud adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Hidupnya penuh dengan pujian. Ada lagunya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Apa? Sepanjang hari publik berkorban kepadamu ya Allah. Secara rohani dia tahu, dia bangkitkan semangat hidupnya. Walau tak secara lahiriah yang dia perkatakan, tapi dia katakan secara betul. Pak, Ibu, Bartimeus yang berjalan dalam kegelapan, dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di tengah orang-orang banyak, dia mau sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Dia mengalami perjumpaan yang dahsyat. Ketika nanti Tuhan panggil dia, tapi ada tekadnya, dia berseru, dia berteriak, dan dia minta pertolongan. Alkitab bilang, mulailah ia berseru. Hari ini Anda diberi kesempatan berseru kepada Tuhan. Oh, jangan Anda sia-siakan. Lewat apa? Ya lewat doa. Jadi nggak bisa titip pesan sama Pak Gembala, doain saya. Nggak tahu Anda nggak doa. Nyampe-nyampein. Halo, betul. Iya dong, harus berusaha juga Anda. Anda minta didoakan, tapi juga Anda harus berdoa. Masa iya bisa berdoa minta hikmat tapi nggak belajar? Kan mesti seimbang orang labora. Ayo kita balik ke Alkitab. Ketika mengalami perjumpaan ini, dia berseru kepada Tuhan. Hari ini saya menjelaskan kepada kita sekalian. Ayo berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Kau dan saya ada di pihak yang sama. Kita harus berdiri, berharap pada Tuhan, minta Tuhan sertai hidup. Siapa para pemusik bisa maju ke depan, para petugas perjamuan kudus bersiap-siap. Saya mau ulang seperti itu. Wanita yang sakit pendarahan, Sakius dan Bartimeus, jika tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jika tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka tetap berada di ketidakjelasan masa depan. Hari itu sudah terjadi mujizat besar. Wanita yang sakit pendarahan dia sembuh. Sakius diselamatkan dan Bartimeus bisa melihat masa depan yang cerah penuh harapan. Kemenangan demi kemenangan sudah dialami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian itu, bawa korban korban syukur tetap kudus berjalan kudusmu Tuhan hatiku limpah
Kami harus mengalami perjumpaan secara khusus. Orang-orang yang mengalami perjumpaan secara khusus tidak ditinggalkan. Mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa dia balik kepada Allah dan ikut jalan kebenaran. Dan yang tidak punya masa depan, cerah masa depan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami sekalian, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka dalam pengurapan Tuhan. Kami yang memakannya dan meminumnya, kami dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari persiapkan roti dan anggur. Sudah dapat semuanya? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau roti dan anggur sudah kami pegang, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Kami percaya ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami memakannya, menjadi berkat bagi kami sekalian. Sebelum memakannya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu dia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau itu menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dosa. Mari kita tundukkan dan angkat roti di tangan kami, mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar akan kami makan roti ini, kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Yesus sudah Tuhan sucikan. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Maka saudara yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Maka saudara yakin dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum cawan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan bersama dengan tubuh dan darah kami. Kami dilayakkan, kami dikuduskan, kami dibenarkan. Kami milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuhmu, darahmu menyembuhkan kami. Bila Tuhan Yesus memulihkan kami dan membuat kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat, sukacita, damai, sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang bersatu dengan kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan Tuhan. Syukur Tuhan, kami tidak pernah di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan, pertama di dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami mengalami perjumpaan Yesus lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Mengasihi kami bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa kembali berjalan firman-Mu, melalui dalam pelayanan pembelaan dan Tuhan. Maka kerjakan usaha kami bersama sisi keluarga ini dengan pengharapan dan kita perlindungan-Mu dalam pakai. Ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib dan heran. Untuk segala berkat yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan persembahan dan persepuluhan kami di dalam rumah-Mu Bapa. Dengan hati pengucapan syukur dengan hati sukacita Tuhan. Kami mengakui segala perkataan dari Engkau. Mari yang kuduskan Bapa perbedaan bagi mulai namamu. Diberikan kami menyerahkan tujuh mata lipat di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan yang bukakan setiap itu berkat-Mu. Dan yang memberkati teman mengerjakan usaha kami Bapa. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan. Kami memberkati pemulihan kehidupan kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau milikku,
bagi seluruh yang melayani dan disebut juga dari Jemaat Kudus jam 4 dan juga nanti jam setengah 10 pada sekolah minggu, jam 11 ibadah youth. Dan untuk Rabu ini kita ibadah dewasa muda ya saudara ya. Rabu ini jam 7 malam ibadah dewasa muda. Juga kami mengajak saudara hari Sabtu jam 8 pagi kita bisa doa bersama. Dan juga nanti kita kembali dalam doa syafaat. Kita bawa Ibu Naomi Jo, Ibu Dahlia Simorangkir, Ibu Ina dan ibu yang lainnya ya saudara ya. Dan sama pada Bapak. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang ada sekarang. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelimpahan buat terjadi atas hidup kami. Dan kami tabur, kami percaya, kami tuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, naikkan satu pujian diliputi dengan saya. Ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Mari baca bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan teguh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya yang masih di sisi dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular gedung akan kau makan. Kau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya seperti yang lama-lama. Bila dia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dari kemuliaan. Panjang umur akan kemenyangan dia dan akan memberikan kepadanya keselamatan. Untuk Allah, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah ini. Berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kami boleh berjamu bersama-sama di dalam kesempatan ini, perjamuan kudus yang kami percayai Tuhan adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus telah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami mengucap syukur, dan di akhir ibadah ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang di dalam masalah dan musibah, dan kami percaya Tuhan yang menyehatkan dan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami topang Ibu Dahlia Simorangkir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dia. Dan kami juga berdoa buat Ibu Naomi Jo, Tuhan
Tuhan sehatkan dan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami topang Ibu Inah ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa nama-nama yang lainnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Bapak Arman, kami bawa Ibu Lili Rita, dan kami juga sertakan ke dalam tangan Tuhan Ibu Lian Tuhan. Kami sertakan juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Ibu Angel, Ibu Vivi, Ibu Karina dalam anugerah rahmat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk Pak Hosea dan Ibu Vera. Kami juga sertakan Pak Samuel Wiratman, Pak Santo, Ibu Ayun. Kami bawa juga Pak Ancit, Ibu Lim Junior, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Icu juga kami bawa ke dalam tangan mereka yang di dalam pergumulan. Tuhan jawab doa mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam naungan Tuhan, kami dijagai, tidak kekurangan satu apapun. Tiba di tempat kami dengan selamat dan dalam damai Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat daripada Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekalian. Dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang mungkin tadi pagi belum didoakan, saya tunggu saudara di belakang ya, dekat sound system situ ya. Saya tunggu Bapak Ibu sekarang sound system ya.